Hai guys, kembali lagi dengan Albert Utano di sini. Hari ini saya akan menjelaskan tipe-tipe manusia berdasarkan human design. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu human design, teman-teman bisa cari di video saya sebelumnya tentang apa itu human design. Di sana saya sudah menjelaskan dengan detail tentang apa itu human design, asal-usulnya, dan kemudian manfaatnya human design dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena di dalam video-video selanjutnya saya akan membuat banyak sekali materi tentang human design dan juga tentang astrologi. Nah, hari ini kita akan membahas khusus tentang uh, tipe manusia berdasarkan human design. Nah, menurut human design, manusia dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok pertama yang disebut sebagai generator, kelompok kedua adalah manifesting generator, kelompok ketiga adalah projector, kemudian diikuti dengan manifestor dan reflektor. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh Jovian Group, Jovian itu merupakan sebuah lembaga human design internasional yang mempelajari khusus tentang desain manusia. Nah, mereka setelah melakukan generate hampir kurang lebih 4,5 juta chart manusia di seluruh dunia ini, dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah data yang bahwa datanya itu menyebutkan bahwa tipe generator itu menempati kurang lebih 36% populasi dari dunia. Kemudian tipe manifesting generator itu 31% dari populasi dunia. Kemudian tipe projector menempati kurang lebih 22% populasi dunia. Kemudian manifestor itu kurang lebih 9,5% dari jumlah populasi dunia. Dan yang terakhir diikuti oleh reflektor. Ini yang paling sedikit, yang dianggap langka. Ini hanya kurang lebih 1,4% dari populasi di seluruh dunia. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan chart seperti ini? Atau teman-teman pasti bertanya-tanya, saya ini termasuk kategori yang mana ya? Untuk mendapatkan chart atau diagram human design, teman-teman bisa cari di internet, banyak sekali website, banyak sekali aplikasi online yang menyediakan diagram atau chart human design secara gratis. Ya, teman-teman bisa cari di sana. Nah, teman-teman juga bisa mengakses sebuah website yang bernama hdtx.com. Nah, hdtx.com ini adalah sebuah website definition tool yang kita develop sendiri, dan secara bangga kita bisa mengatakan bahwa ini adalah karya anak bangsa, karya Indonesia, ya. Ini mencakup banyak sekali. Selain human design, di sana ada meliputi astrologi, baik itu astrologi barat maupun astrologi China dan juga astrologi India. Itu lengkap sekali di sana. Dan kita juga akan membahas tentang ilmu 5 elemen pace dan feng shui, itu lengkap di sana. Jadi teman-teman, dengan teman-teman membuat account di hdtx.com, selain teman-teman bisa mendapatkan ilmu materi definition, chart definition ini secara lengkap, teman-teman juga ikut mendukung karya kita, karya anak bangsa. Nah, cara membuat account di HDTX cukup mudah sekali. Teman-teman tinggal ketik di browser ya, hdtx.com seperti ini, kemudian klik new member sign up seperti yang ada di gambar ini, kemudian teman-teman akan diarahkan ke home yang seperti ini. Tinggal teman-teman isi data dengan lengkap, nama, kemudian email, tanggal lahir, jam kelahiran. Nah, jam kelahiran ini cukup penting sekali, karena tanpa jam kelahiran, ya teman-teman tidak bisa mendapatkan diagram chart secara lengkap. Tapi kalau teman-teman tidak hafal dengan jam lahirnya, ya teman-teman bisa gunakan secara default, ya menggunakan jam 00.00 malam ya. Nah, setelah teman-teman mengisi data dengan lengkap, tinggal teman-teman klik register, ya. Kemudian teman-teman akan diarahkan di halaman awal seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal masukkan username dan password, kemudian tinggal login. Setelah login, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Halaman pertama adalah halaman tentang human design. Jadi teman-teman langsung bisa mendapatkan chart seperti ini, ya. Chart ini, teman-teman kalau klik di analisa, di analisis seperti ini, teman-teman akan mendapatkan summary tentang apa saja isi dari diagram human design-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung mengetahui tipe dari human design
teman-teman seperti apa. Seperti contohnya di gambar ini adalah tipe saya ya, tipe human design saya adalah merupakan manifesting generator. Jadi saya termasuk kategori manifesting generator. Oke, sekarang kita bahas ya, dari kelima tipe itu masing-masing tuh apa aja. Yang pertama, kita bahas dulu yang kita sebut dengan kelompok manifestor. Nah, kelompok manifestor itu dikenal sebagai sang inisiator. Ya, orang-orang manifestor adalah manusia yang memiliki energi kreatif untuk bisa selalu memulai segala sesuatu. Jadi apa-apa bisa langsung mulai. Jadi kalau misalnya contohnya seorang anak-anak manifestor, ini dikenal sebagai anak-anak yang tanda kutip hiperaktif ya, bisa kemana aja, mau apa aja. Ya, orang-orang manifestor ini sangat kreatif, cepat take action, dan merupakan tukang babat alas atau disebut sebagai seorang pionir. Nah, orang-orang manifestor secara natural itu tidak didesain untuk bekerja sebagai tim. Kebanyakan mereka suka bekerja sendiri atau yang sering disebut dengan lone wolf ya. Nah, karena apa? Karena mereka biasanya nyaman bekerja sendirian dan mereka memiliki ritmenya sendiri. Nah, tapi orang-orang manifestor ini sebetulnya orang-orang yang paling membutuhkan tim untuk membantu mereka. Karena tipe orang manifestor ini kebanyakan mereka bisa mulai, tapi tidak bisa menyelesaikan. Jadi bisa memulai hal-hal yang baru, nah, tapi dalam eksekusinya, dalam hal manage, dalam hal melanjutkannya, mereka kurang. Makanya mereka membutuhkan orang lain, membutuhkan tipe energi yang lain untuk bisa menyelesaikan. Nah, biasanya orang-orang manifestor ini membutuhkan orang-orang tipe generator dan manifesting generator untuk bisa menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai. Nah, di dalam chart human design, orang-orang manifestor ini biasanya tidak memiliki energi sakral. Nah, tipe-tipe energi apa aja yang dalam tubuh manusia itu ada 9 tipe. Nah, 9 tipe ini nanti akan saya jelaskan dalam video saya yang berikutnya. Jadi, orang-orang manifestor ini tidak memiliki energi sakral yang berkelanjutan untuk menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai. Nah, biasanya orang-orang tipe manifestor ini tidak terlalu cocok dengan pekerjaan rutin 9 to 5. Nah, orang-orang manifestor ini, mereka kebanyakan memiliki goal hidup adalah untuk memimpin sebuah perubahan dengan membagikan ide-ide yang baru. Kemudian mendorong orang lain untuk keluar dari zona nyaman dan juga untuk memberdayakan orang lain untuk melakukan hal-hal dengan cara yang baru. Nah, life significant atau goal kehidupan dari seorang manifestor adalah mereka ingin mencari kedamaian. Nah, itu biasanya yang diinginkan dari seorang manifestor. Nah, not self-type-nya adalah, nah mereka adalah orang-orang yang tidak suka dibatasi, tidak suka dilarang, ya. Jadi, not self-type-nya mereka, kalau mereka sampai dilarang atau dibatasi, biasanya mereka akan marah. Nah, strategi kehidupan dari seorang manifestor adalah bagi anak-anak. Jadi, kenapa seorang anak-anak manifestor ini ya, strategi kehidupannya dia adalah mereka harus diajarkan untuk minta izin dalam segala sesuatu. Karena tipe anak-anak manifestor ini kebanyakan nggak bisa diam. Jadi misalnya kalau misalnya lihat dinding, mereka akan coret-coret. Misalnya ada pohon, mereka panjat pohon. Jadi itu sebabnya penting bagi seorang anak-anak manifestor diajarkan untuk minta izin. Dan bagi orang dewasa, strategi kehidupannya adalah ketika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka harus memberitahu. Karena orang-orang manifestor ini kadang membuat orang-orang sekelilingnya itu bingung. Belum selesai yang satu, sudah kerjain yang lain. Belum selesai yang project A, sudah kerjain project yang B. Jadi ada baiknya bagi orang-orang manifestor untuk memberitahukan apa yang ingin mereka lakukan kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, orang-orang manifestor ini memiliki moto hidup adalah lebih cepat, lebih baik. Itu orang-orang manifestor ya. Jadi mereka orang-orang yang selalu memimpin di depan, memulai segala sesuatu terlebih dahulu. Berikutnya, kita masuk ke orang-orang yang masuk kategori generator. Nah, orang-orang tipe generator itu seringkali disebut dengan sang pekerja, sang pembangun. Ya, orang-orang generator ini adalah orang-orang yang memiliki energi konsisten untuk membangun dan mengeksekusi sebuah proyek atau pekerjaan dan menjadi ahli di bidangnya. Nah, ini tipe-tipe orang generator. Nah, kenapa seperti ini? Karena di dalam diagram
human design dari seorang generator, mereka memiliki energi yang tidak ada habisnya. Jadi ibaratnya seperti baterai energizer ya, nggak ada capeknya. Jadi orang-orang yang nggak ada capeknya, ini adalah kebanyakan orang-orang generator. Nah, orang-orang generator biasanya konsisten dan mampu menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Mereka memiliki goal kehidupan adalah untuk kepuasan, ya. Not self-time-nya mereka adalah frustasi. Jadi kalau mereka mengerjakan sesuatu ternyata tidak cocok dengan passion-nya, ya biasanya mereka akan frustasi. Mereka memiliki strategi hidup adalah mereka strateginya tidak seperti orang manifestor yang bisa mulai setiap saat, tapi strategi kehidupan mereka adalah merespon hal-hal yang datang dalam kehidupannya. Ya, merespon apa? Merespon seperti peluang, kesempatan yang datang dalam kehidupannya. Nah, moto kehidupan seorang generator adalah mengerjakan apa yang aku sukai dan menyukai apa yang aku kerjakan. Tipe berikutnya adalah tipe manifesting generator. Nah, ini merupakan perpaduan antara tipe manifestor dan tipe generator. Orang-orang manifesting generator sering dikenal sebagai orang-orang multitasker, ya, yang bisa mengerjakan sebuah pekerjaan, ya, beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Nah, ciri khas orang-orang manifesting generator adalah ini sama dengan orang generator, ya. Mereka memiliki energi yang nggak ada habisnya, nggak ada capeknya, dan paling utama mereka memiliki kemampuan untuk multitasking. Nah, ciri khas orang-orang manifesting generator adalah biasanya mereka gampang bosan dengan rutinitas. Nah, tidak seperti orang-orang generator yang lebih konsisten. Orang-orang tipe manifesting generator itu lebih mudah menyerah jika menjumpai kesulitan. Kemudian, goal kehidupan dari seorang manifesting generator adalah sama seperti orang generator, mereka mencari kepuasan. Itu sebabnya mereka harus berhati-hati dalam memilih pekerjaan, dalam memilih sebuah proyek. Ketika mereka salah mengambil keputusan, salah mengambil sebuah pekerjaan, ya mereka bisa mengalami frustasi sepanjang hidupnya. Nah, strategi dalam hidupnya adalah merespon hal-hal yang datang ke kehidupan, meliputi kesempatan, peluang, dan karena mereka adalah perpaduan antara tipe manifestor dan tipe generator, ketika mereka memulai segala sesuatu, mereka harus memberitahu orang sekelilingnya. Karena tipe manifesting generator ini mirip dengan manifestor yang suka loncat-loncat ya, teman-teman. Jadi mereka juga harus memberitahukan orang-orang sekelilingnya. Nah, moto hidup dari seorang manifesting generator adalah mereka ingin menjadikan segala sesuatu dalam hidup ini efisien. Nah, biasanya orang-orang manifesting generator ini adalah orang-orang yang mampu membuat sebuah sistem, membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efisien. Kemudian tipe yang berikutnya, tipe keempat dari human design adalah tipe proyektor. Proyektor sering dikenal sebagai seorang koordinator. Ya, orang-orang proyektor ini adalah orang-orang yang memiliki energi yang mampu mengenali kemampuan orang lain di sekitarnya. Jadi bisa mengenali, bisa baca orang ya, simpelnya ya. Dan kemudian selain mereka bisa mengenali kemampuan orang, mereka mampu juga menempatkan orang-orang tersebut di tempat yang tepat. Makanya tipe-tipe proyektor ini biasanya adalah CEO dari perusahaan, pemimpin-pemimpin perusahaan, seorang manajer perusahaan yang mampu menuntun, membimbing, dan mengarahkan orang lain. Nah, ini adalah ciri khas utama dari seorang proyektor. Nah, orang-orang proyektor ini mempunyai ciri khas selalu memiliki keinginan untuk dilibatkan, diakui. Jadi kalau mereka nggak dilibatkan, nggak diakui, mereka biasanya kepahitan. Kok aku nggak diajak sih? Kok aku nggak dilibatkan sih? Nah, dalam diagram human design seorang proyektor, mereka tidak memiliki energi sakral, yang artinya mereka tidak memiliki energi berkesinambungan yang konsisten seperti seorang generator dan seorang manifesting generator. Jadi orang-orang proyektor ini mudah lelah biasanya. Goal kehidupan dari seorang proyektor adalah apapun yang dikerjakan itu harus sukses, dan mereka akan bangga kalau mereka bisa membimbing orang lain menjadi sukses. Nah, kemudian not self-time-nya dari seorang proyektor adalah ya kepahitan ya, karena mereka seringkali tidak dilibatkan, tidak diakui. Jadi akhirnya mereka kepahitan. Nah, strategi kehidupan dari seorang proyektor adalah menunggu kemampuannya dikenali
atau diundang. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kalau tadi kita bahas tentang tipe manifestor, dalam segala sesuatu mereka bisa langsung mulai. Misalnya mereka ingin melakukan sesuatu, mereka ingin memimpin sebuah proyek, mereka bisa langsung mulai. Nah, sedangkan kalau generator, mereka harus menunggu apa? Menunggu peluang yang datang dalam kehidupannya mereka, menunggu kesempatan yang datang. Nah, tipe proyektor, nah ini mereka tidak sama seperti orang-orang manifestor. Mereka harus menunggu kemampuannya untuk dikenali atau mereka diundang, mereka diminta untuk memulai sebuah proyek atau memimpin sebuah sebuah proyek, sebuah pekerjaan ya. Ya, karena apa? Kalau mereka langsung memulai tanpa menunggu, tanpa diundang, ya, kalau sampai ada hambatan, mereka mengalami sebuah hambatan, yang terjadi adalah mereka akan mengalami kepahitan. Jadi itulah orang-orang proyektor, mereka harus menunggu diundang, mereka harus diundang terlebih dahulu baru mereka mulai. Nah, moto hidup dari seorang proyektor ya tadi kita udah bahas ya bahwa apapun tuh harus sukses, hidup tuh harus sukses dan mereka akan bangga jika mereka bisa membimbing atau membantu orang lain menjadi sukses. Kemudian tipe yang terakhir dari human design adalah seorang reflektor. Nah, tadi kita sempat bahas ya bahwa reflektor ini populasinya ini paling sedikit, hanya kurang lebih 1,4% dari seluruh populasi dunia, jadi termasuk manusia yang langka. Nah, di dalam chart human design mereka, tipe reflektor ini sama sekali tidak memiliki energi center yang berwarna. Jadi energi centernya itu berwarna putih semua. Nah, apa itu energi center? Nanti akan saya jelaskan dalam video yang berikutnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang energi center yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, orang-orang reflektor ini adalah orang-orang yang mudah mengenali dan menyerap energi dari orang lain. Tipe reflektor itu adalah dia menggambarkan lingkungan sekelilingnya. Jadi kalau misalnya lingkungan sekelilingnya baik, maka orang ini akan menjadi baik. Kalau lingkungan sekelilingnya jelek, nah maka dia cenderung berperilaku seperti lingkungannya itu. Nah, goal hidup dari seorang reflektor adalah mereka senang sekali untuk mendapatkan kejutan. Mereka akan bahagia jika dalam kehidupannya dia mendapatkan sebuah surprise dan kejutan. Nah, not self-claim-nya dari seorang reflektor adalah kekecewaan, ya karena mereka cenderung menyerap banyak sekali energi dari sekelilingnya. Jadi banyak sekali sesuai hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya yang membuat dia menjadi kecewa. Nah, strategi kehidupan dari seorang reflektor adalah mereka harus menunggu satu cycle bulan, kurang lebih 29-30 hari, ketika mereka ingin mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan, si reflektor ini mereka tidak boleh terburu-buru. Mereka harus menunggu kurang lebih 29-30 hari, jadi satu cycle bulan, sebelum mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, moto hidup dari seorang reflektor adalah segala sesuatu harus jelas, harus ada visi yang jelas. Itu moto hidupnya mereka. Jadi teman-teman kalau misalnya kita punya teman seorang reflektor ya, kalau kita mau contohnya mau ajak jalan dia misalnya ya, nah selalu harus ada kejelasan mau kemana, tujuannya mau kemana, sampai jam berapa, harus ada sesuatu yang jelas. Jadi seorang reflektor ini biasanya kalau misalnya mereka diajak ke suatu tempat atau diajak pergi, ya kan, kalau tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada jadwal yang jelas, nah mereka biasanya menolak. Oke, teman-teman, itu 5 tipe energi manusia berdasarkan human design. Ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan tipe-tipe manusia berdasarkan human design, silahkan teman-teman tulis pertanyaannya di dalam kolom komentar di bawah ini ya, saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman melalui video. Saya akan jadikan video berikutnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.